Bagaimana kemudian cara kami memfasilitasinya adalah dengan membuat video tersebut tidak hanya berbasis suara, tapi juga Itu berbasis Miss Ana visual. mulai Spasi visual mencoba untuk mengajarkan proses bahasa Inggris ya, pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan untuk anak misalnya, tunarungu. Tantangannya "Hi, kalau boleh good morning." Jadi dia akan membaca, gerak Sorry, bibir breaking kita saya. untuk Hari mudah ini misal memahami kita akan belajar bahasa Inggris temanya tentang kayak body body part. parts nih. Nah, kita nggak langsung ngajarin our body part is this is head, this is eyes, this is nose. Kita nggak straight ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizky Arianti di podcast Literasi TBM Kolom. Bersuara, berkarya, dan belajar tanpa batas. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai merdeka dalam pendidikan. Kenapa sih kita harus membahas merdeka? Karena pas banget nih, hari ini adalah hari kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus. Nah, mungkin dari kita ada yang sama-sama bertanya sebenarnya merdeka itu apa sih? Atau bahkan ada yang siswa-siswi atau kita yang hidup di dalam dan dunia pendidikan ya, kira-kira bertanya selama ini pendidikan kita sudah merdeka belum ya? Atau sebenarnya definisi apa sih merdeka dalam pendidikan itu? Nah, hari ini di dalam podcast literasi kita akan kedatangan dua narasumber kita, yaitu Miss Juliana Friska. Halo. Selamat datang Miss. Dan kemudian yang kedua adalah Kak Angel. Selamat datang Kak Angel. Oke, sesuai dengan tema besar kita kali ini yaitu merdeka dalam belajar atau di dalam pendidikan. Nah, narasumber kita yang pertama yaitu Miss Ana pernah membuat sebuah proses penelitian yaitu dengan cara memproduksi proses pembelajaran bahasa Inggris di channel YouTube ya, yaitu untuk anak berkebutuhan khusus yaitu tunarungu. Sekarang kita mau tanya-tanya lebih lanjut, ayo ke Miss Ana. Oke, Miss Ana, sekarang sesuai yang saya dengar bahwa di dalam channel YouTube itu Miss Ana mulai mencoba untuk mengajarkan proses bahasa Inggris gitu ya, pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan untuk anak tunarungu. Tantangannya kalau boleh tahu apa saja yang dihadapi ya, Miss? Oke, menarik pertanyaannya Bu Rizky. Ya benar, kami pernah melakukan, atau melakukan pembuatan video YouTube berkenaan dengan pembelajaran bahasa Inggris untuk mahasiswa disability, yaitu, lebih tepatnya adalah mahasiswa tunarungu. Nah, seperti yang, kita tahu bahwa karena saya mengajar di Universitas Pamulang atau di Unpam itu ada yang namanya kelas inklusi, yaitu mahasiswa disabled itu bisa bergabung dengan mahasiswa kelas reguler dan kemudian mengikuti pelajaran reguler. Nah, makanya kami buat, satu wadah untuk memfasilitasi mahasiswa tunarungu juga bisa belajar dan mengakses pendidikan sama seperti teman-temannya yang lain yang juga, non-disabilitas. Nah, bagaimana, kami mengemas video tersebut agar, dapat bermanfaat selain untuk, mahasiswa disabled, bermanfaat juga untuk mahasiswa non-disabled, kami membuat video YouTube, terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris yang kemudian ritmenya mengikuti, slow pace. Kenapa dibuat seperti itu? Karena seperti yang kita tahu kalau mahasiswa tunarungu, bermasalah dengan, pendengarannya. Maka, tingkat tingkat, kemampuan mereka untuk mendengar itu bermacam-macam. Ada yang bisa mendengarnya 80%, ada yang hanya 20% dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian cara kami memfasilitasinya adalah dengan membuat video tersebut tidak hanya berbasis suara, tapi juga berbasis visual. Spasi visual maksudnya kami menyediakan teks di bawahnya, kemudian kami juga menggunakan, pronunciation atau menggunakan ritme yang slow pace. Karena, rata-rata mahasiswa tunarungu itu menggunakan, gerak bibir kita untuk memahami apa yang kita ucapkan. Nah, jadi mereka masih bisa nih mempelajari banyak kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris dengan ritme yang slow. Jadi kita gunakan slow pace dengan pengucapan atau pronunciation yang lebih jelas. Jadi misalnya ketika kita bilang an apple, apple, maka dia akan membaca gerak, mulut kita. Nah, kemudian kami juga membuatnya menjadi kontekstual, karena kan, kelas mahasiswa, karena kebetulan saya mengajar mahasiswa, kelasnya harus dibuat sekontekstual mungkin. Dalam artian, di real life mereka akan menemukan hal yang sama. Misalnya, konteksnya adalah grocery shopping.
Maka kami buat, suasana background-nya itu seperti ketika kita pergi ke supermarket ingin membeli sesuatu. Dan nanti teksnya, cara greetingsnya, kemudian barang-barangnya, nah itu kita akan gunakan, penjelasannya di dalam bahasa Inggris menggunakan ritme yang slow pace tadi. Misalnya, "Hi, good morning." Jadi dia akan membaca, eee, gerak bibir kita untuk mudah memahaminya dan bisa melihat teks. Karena mereka hanya bermasalah di pendengaran, jadi mereka bisa baca melalui teks dan juga bisa membaca gerak bibir kita. Sehingga mereka juga berusaha mengucapkan bagaimana, pengucapan yang benar. Hi, kalau kita kan biasanya normalnya adalah, "Hi, good morning," gitu Ya. ya. Nah, itu mereka nggak akan bisa baca tuh kalau secepat Mhm. itu. Makanya kita harus buat se-slow mungkin atau slow pace, sehingga dia bisa baca gerak mulut kita, gerak bibir kita. Hi, good morning everyone. Jadi kita selain menggunakan, tadi ritme yang lebih pelan, kita juga menggunakan gesture supaya mereka juga bisa memahami dengan lebih mudah, mungkin begitu. Sama tadi, pertama kita gunakan visual, bentuknya sesuai dengan konteks, terus kemudian kita sediakan juga, apa tadi, translation-nya di bawah, mereka bisa baca, dan kemudian situasinya dibuat se-real mungkin. Jadi mereka ketika berhadapan di dunia nyata bisa menggunakannya. Dan ini juga ternyata tidak bermanfaat hanya untuk mahasiswa tunarungu, tapi ternyata bisa bermanfaat juga untuk mahasiswa-mahasiswa umum lain yang juga pengen mengakses atau ingin mengakses video yang slow pace ketika mereka mungkin kelasnya adalah beginner gitu, mungkin Bu Rizky. Oke, bagus sekali. Insight baru sih untuk kita, Mhm, Bu. Dan sebenarnya kalau saya lihat ada beberapa, saya tuh pernah nemu di sosmed tuh mhm. bahwa ternyata Miss ada 2 orang dari luar negeri gitu yang membuat video daily activity tapi pakai slow pace Iya, juga. mhm, Nah, mungkin dari situ kita jadi mulai memahami bahwa sebenarnya kebutuhan untuk slow pace itu bukan hanya untuk anak-anak tunarungu, iya, tapi juga untuk anak umum. iya, Terutama bukan yang bahasa ibu ya, karena mhm, kita bahasa Inggrisnya juga bukan iya, bahasa ibu betul. gitu. Nah, kemudian Miss, kalau misalkan relevan nih dengan TBM. Ya, kebetulan di TBM ini juga anak-anaknya masih masih kecil, masih anak usia sekolah dasar atau bahkan yang masih PAUD. Nah, itu Mhm, mungkin akan relevan jika menggunakan pembelajaran bahasa Inggris menggunakan slow pace tadi. iya. Nah, mungkin barangkali dari Miss Ana bisa memberikan praktik gimana ya cara memberikan pembelajaran bahasa Inggris dengan slow pace untuk anak-anak di TBM Kolong ini. Oke, Bu Rizky, pertanyaannya menarik dan sangat, related with our daily activities. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Inggris di Indonesia itu posisinya kan sebagai English as a foreign language, namanya dia foreign language. Berarti kan memang bahasa asing yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggapnya masih, agak susah untuk dijangkau mungkin ya, untuk di kita. Mungkin pengecualian untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan Standar Cambridge School, International internasional, School, iya. dan, Cambridge Assessment dan sebagainya ya. Tapi secara umum, mayoritas di kita kan masih menganggap itu sebagai, di SD itu muatan lokal ya kalau nggak salah Masih masih ya, muatan masih lokal, muatan Miss. lokal. Nah, kemudian itu, menimbulkan akhirnya, mmm, metode pengajaran yang digunakan untuk mengajarkan ke anak-anak ini juga, menjadi, mmm sedikit lebih, apa, challenging. Kenapa? Karena tadi bukan second language tapi, foreign language. Terus tadi pertanyaannya, bahwasanya ternyata pembelajaran yang modelnya slow pace seperti tadi kayak Bu Rizky lihat, apa namanya, vlog, terus Iya. kemudian vlog tersebut dia menggunakan slow pace untuk menjangkau audiensnya. Menurut saya itu ide yang sangat brilian. Kenapa? Dia bisa menjangkau audiens-audiens yang level English-nya itu beginner. Jadi dia juga bisa menjangkau anak-anak untuk memahami video tersebut. Kemudian, eee, re relasinya dengan TBM Kolong yang katanya tadi mayoritasnya adalah siswa sekolah dasar atau prasekolah gitu ya. Nah, apakah itu berpengaruh? Sangat amat berpengaruh, Bu Rizky. Penelitian menunjukkan bahwasanya anak-anak dengan usia prasekolah dan usia sekolah dasar itu memiliki, attention span yang masih pendek, artinya belum belum fokusnya itu belum sempurna. Sehingga membutuhkan ketika pembelajaran itu mereka butuh pembelajaran yang ritmenya itu slow, jadi, slow pace namanya. Begitupun dalam pembelajaran bahasa Inggris terutama, karena bahasa Inggris tadi sebagai bahasa asing, biasanya anak-anak
ketika mendapat, seperti anak-anak sekarang kan digital native ya, Bu, ya. Nah, Betul. udah biasa mengkonsumsi seperti, mungkin YouTube Kids lah yang paling, familiar ya untuk anak-anak. Itu sekarang YouTube Kids sudah menjangkau kayak semua anak, bukan hanya anak, semua anak tuh hampir udah mengenal internet, mengenal apa namanya, namanya digital native, jadi mereka handphone itu, YouTube Kids dan sebagainya udah tahu. Nah, tidak semua konten ternyata, tidak semua konten digital itu ternyata membantu kita untuk, mempelajari bahasa Inggris dengan baik, terutama untuk anak-anak tadi prasekolah sama anak-anak, apa namanya, sekolah dasar, maka pemilihan konten ini kemudian menjadi penting. Jadi tidak hanya digital medianya itu, yang penting, apakah anak-anak punya akses ke sana atau tidak, kalau bisa dibilang sekarang secara umum semua anak punya akses, tapi masalahnya adalah pemilihan kontennya. Saya berikan contoh. Kalau di YouTube Kids itu mungkin salah satu yang saya rekomendasikan misalnya Bluey, ada namanya Bluey. Jadi cerita tentang, keluarga anjing gitu, kemudian dia sangat slow pace dari cara berbicaranya, dari ceritanya itu slow pace, jadi mudah dimengerti oleh anak, kemudian banyak vocabularies yang anak bisa belajar pelan-pelan. Jadi mungkin intinya adalah digital media ini as a tool, not a substitute. Jadi dia tetap membutuhkan peran orang di sekitarnya, kalau di rumah ya berarti orang tua, kalau di, sekolah ya berarti guru, dan kalau di TBM ini mungkin konteksnya kakak-kakak relawan nih. Iya, Nah, betul. kakak-kakak relawan yang kemudian nanti punya peran untuk membantu adik-adik memilihkan tadi, konten-konten yang slow pace untuk adik-adik di, TBM Kolom, gitu. Mungkin gitu, Bu. Oke, terima kasih Miss Ana atas jawabannya. Tadi saya menggarisbawahi bahwa memang kalau misalkan kita menggunakan digital itu hanya sebuah tools saja, karena ada humanity harusnya di dalamnya Iya, ya. iya. Bagaimana seorang anak itu harus melihat konten mana yang harusnya memang selayaknya mereka Betul. konsumsi, sehingga untuk keberlanjutannya akan menjadi bermanfaat untuk Yes. dia ke depannya. Nah, untuk dari tips Miss Ana nih, untuk Mhm, kita teman-teman anak TBM, volunteer TBM, mhm, atau bahkan kepanitiaan kepengurusan TBM, ya, kira-kira dalam mengajarkan atau memberikan pembelajaran bahasa Inggris mhm. itu yang menyenangkan dan bisa diterima secara mudah oleh Mhm. anak-anak TBM itu contohnya seperti apa? Oke, Bu Rizky. Pertanyaan yang menarik, tapi saya pengen bahas dari segi ini dulu, Bu Rizky. Bahwasanya anak-anak itu gimana sih caranya banyak yang bertanya sama saya, baik itu, orang tua maupun mahasiswa biasanya gini, "Gimana sih caranya membuat anak itu terbiasa ngomong bahasa Inggris?" Gitu ya. Gimana sih cara mudah mempelajari bahasa Inggris terutama untuk anak-anak tadi, anak-anak sekolah dasar ataupun, prasekolah. Saya selalu bilang ke baik itu orang tua ataupun mahasiswa, practice makes perfect. Jadi, the more you practice, the easier it will be. Jadi, semakin sering kita practice, semakin sering kita terekspos sama sesuatu di bahasa tujuan kita, di bahasa target kita, maka kemungkinan besar itu akan terasa mudah, gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kalau kasusnya adalah di anak-anak TBM kolong, terus bagaimana Miss, yang mayoritas ini mereka usia, prasekolah dan sekolah dasar. Tadi, tetap kembali lagi ke prinsip practice makes perfect. Jadi semakin sering mereka kita expose sama, literasi yang berbahasa Inggris, maka akan lebih mudah. Jadi untuk kakak-kakak volunteer mungkin bisa menggunakan, pembelajaran yang menarik nih. Jadi mereka tidak merasa bahwa mereka itu seperti belajar yang di sekolah, hafalin vocabularies, ini car, ini wall, ini book gitu ya. Tapi mereka dijadikan, seperti games misalnya. Contohnya games. Saya selalu buat games seperti ini, sama anak saya. Misalnya, jadi, dia bilang gini, saya buat kita main tebak-tebakan. Tebak-tebakannya tapi in English. Misalnya, saya bilang, "It is a fruit. The color is red. The shape is round. What is it?" Misalnya, "Apakah itu?" Terus anak saya langsung bilang, "Apple." Oke, karena udah langsung kebayang tuh di pikiran dia, buah, fruit, kemudian the color is red, misalnya the shape is round, ini misalnya aja meskipun nggak semua apple bentuknya round Iya, misalnya ya. betul. Tapi anak saya langsung jawab dengan, "Oh, it's apple." Nah, itu kan pendek-pendek. Jadi, kalau saya selalu berprinsip adalah mengajarkan anak tidak mesti kok harus dari satu kata, kalau orang kan
takut ya kalau menggunakan langsung Satu satu kalimat, satu kalimat, iya. satu clause gitu orang takut. Tapi sebenarnya lebih kontekstual kalau kita ngajarinnya langsung sesuai konteksnya. Misalnya, "It is a fruit," ya kan? "The color is red." Itu kan masih pendek dan anak juga, hampir semua anak itu sebenarnya masih mudah untuk memahami ya, warna dan sebagainya mereka masih tahu. Nah mungkin itu bisa dikasih, jadi anak disuruh menebak pada awalnya, itu step satu. Jadi kita yang kasih deskripsinya, anak menebak. Misalnya, "It is a fruit, the color is red, the shape is round, what is it?" Anak jawab, "Apple." Makin senang tuh mereka. Kemudian kita lanjut nih untuk, tingkat selanjutnya apa? Tingkat selanjutnya mereka bisa mendeskripsikannya. Kalau tadi kan yang mendeskripsikan kita, mereka hanya menebak katanya apa. Kemudian yang kedua, kita paksa mereka untuk, "Coba kamu yang kasih deskripsinya, Kakak yang nebak," gitu, misalnya volunteer ya. Terus kemudian dia bilang, apa, animal atau apa? "Oh, animal," gitu. Terus, dia misalnya color-nya apa? Oh, color-nya ini. Jadi mereka bisa kasih, oh brown or white or, gray misalnya mereka kasih. Oh kita kita yang tebak nih, berusaha tebak. Misalnya dog or cat or something else lah, apapun itu. Nah jadi mereka tidak hanya pasif, hanya menebak satu kata, tapi mereka belajar juga menyusunnya. Kalau kita sering-sering berikan, kita sering-sering expose, ditambah tadi ya, kalau mereka konsumsi juga tontonan misalnya kayak tadi, Bluey itu kan kayak film ya, kayak kartun gitu yang slow pace tadi, mereka akan terbiasa tuh, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Nah semakin sering mereka menonton, maka akan semakin mudah mereka untuk memproduce kalimat-kalimat in English, gitu. Jadi mungkin itu setelah itu, phase ketiganya adalah setelah anak-anak bisa memproduce kalimat, kita buat role play. Role play itu sangat menarik sekali. Misalnya ada, misalnya ini, oh ini lagi di restoran. Kemudian ada yang jadi waitress dan kita jadi customer. Jadi nanti, anak-anak bermain peran. Kemudian kita kasih, misalnya kamu sebagai waitress ya, kamu sebagai ini. Memang itu membutuhkan waktu pasti, tapi semakin sering kita expose, kembali lagi tadi, semakin banyak exposure-nya maka akan semakin mudah anak untuk, memahaminya. Karena dia kayak udah terbiasa sehari-hari. Jadi selain tadi konten-konten digital yang slow pace, mungkin salah satunya mengekspos anak-anak, adik-adik di TPM Kolom ini ke, hal-hal yang sering-sering diekspos ke bahasa Inggris, maka insya Allah ke depannya akan lebih mudah gitu. Oke, terima kasih jawabannya Miss Ana. Tadi kalau misalkan saya lihat, secara garis besar adalah selain harus slow pace karena memang anak-anak di TBM itu masih kecil semua ya, Miss. Kemudian yang kedua adalah sering-sering aja ngomong bahasa Inggris, entah itu satu kata, 2 kata gitu ya. Oke, itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan karena selama ini kita memang kalau di pendidikan itu diajarinya yang satu kata, kemudian ayo besok harus nambah 10 kata, besoknya lagi 20 kata. Jadi rasanya ya kita belajar bahasa Inggris jadi tidak dapat esensi menyenangkannya. Nah, padahal teman-teman di kurikulum kita ada yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, deep learning itu ada salah satunya adalah kita concern ke bagaimana menyediakan pembelajaran dengan menyenangkan atau joyful. Nah, itu akan relevan dengan narasumber kita yang kedua yaitu Kak Angel karena Kak Angel ini adalah salah satu praktisi pendidikan yang mengajarkan proses bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan yaitu melalui seni. Maka kita akan sambut Kak Angel. Nah, baik Miss Rizky, tadi itu, statement sangat sesuai dengan lembaga di mana tempat saya bekerja. Sebenarnya saya, peran saya di tempat kerja saya ini sebagai asisten teacher, bukan sebagai teacher utama. Namun saya juga berperan dalam pertemuan sehari-hari, apa yang akan diajarkan kepada anak, itu saya ikut serta ke dalam pembelajaran tersebut dan full dari sesi awal sampai akhir. Yang mana ketika teacher-nya briefing ke saya, "Hari ini misal kita akan belajar bahasa Inggris, temanya tentang body parts." Nah, kami ini terbiasa menggunakan memang, sudah di-training untuk menggunakan alat musik. Nah, itulah yang kita pilih, kenapa kita pilih seni sebagai media kita untuk mengajarkan, karena menurut kami anak usia dini itu belum bisa kalau belajar bahasa Inggris, terutama untuk belajar vocabs words by words, misalnya dalam tema tertentu untuk belajar tentang body parts,
mereka nggak bisa langsung dikasih tahu how to write this word, how to read this word. Cause kita harus start with listen and speak, which is listen and speak itu ada di seni musik. Makanya kita pilih seni musik untuk dijadikan sebagai media dalam menyampaikan materi bahasa Inggris. Oke, berarti kalau di sini kalau saya tangkap dari penerapan deep learning itu adalah joyful atau menyenangkannya itu adalah dengan cara memberikan pembelajaran bahasa Inggris menggunakan seni musik, begitu ya Kak Angel? Nah, ini sebenarnya relevan banget teman-teman sama konsep TBM, karena biasanya Kak Angel di TBM ini tuh melaksanakan proses pembelajaran, penyampaian ilmu begitu ya dengan sesuatu yang menyenangkan, bisa dengan menyanyi, bisa dengan bermain seperti yang tadi dijelaskan oleh Miss Ana. Nah, tapi ada beberapa part yang kita sebenarnya belum pernah memberikan, eee, kegiatan proses pembelajaran dengan cara bernyanyi menggunakan alat musik. Nah, penasaran nggak sih teman-teman gimana caranya memberikan pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan alat musik? Yang udah pasti pasti akan nanti bermanfaat untuk anak-anak TBM. Boleh dicontohkan kan Kak Angel? Boleh banget dong, Miss. Nah, kebetulan kalau di lembaga kita itu misal ada materi body part nih, kita nggak langsung ngajarin, our body part is this is head, this is eyes, this is nose. Kita nggak straightly, eee, how to point tanpa ada embel-embel atau tanpa ada media yang menarik, itu kan pasti sangat boring untuk anak-anak. Nah, kebetulan aku udah bawa ukulele nih untuk kita nyanyi. Aku akan nyanyiin lagu tentang body parts. Kalau Miss tahu lagunya itu kayak head, shoulders, knees and toes. Oh, itu lagu ya. Oke, kalau misalnya Miss tahu lagunya boleh loh sambil nyanyi juga atau sambil praktekin juga where is your head, where is your shoulders, where is your knees, or where is your toes. Boleh ikutin. Aku mulai ya. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Yeay. Oke, terima kasih banyak Kak Angel, tepuk tangan untuk Kak Angel, performanya sangat luar biasa. Oke, dari sini kita jadi mengetahui bersama ya bahwa merdeka dalam pendidikan itu adalah ketika mengakomodasi semua kebutuhan siswa dari Miss Ana tadi. Dan yang kedua adalah tidak lupa selain bisa mengakomodasi adalah kita juga harus membuat pembelajaran jadi menyenangkan dan bermakna seperti kurikulum kita yaitu deep learning. Nah, oke podcastnya nggak kerasa banget. Terima kasih atas kehadirannya Miss Ana dan Kak Angel. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ini, terutama untuk anak-anak TBM. Oke, podcast literasinya kita akhiri. Nanti akan diakhiri oleh penampilan oleh Kak Angel ya. See you, bye-bye. Bye-bye. Okay, to end our session today, I'm gonna sing the song called Mr. Sun. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind the tree. These little children are asking you, please come so we can play with you.